Kompleks Taman Sari Sunyaragi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bangunan pesanggerahan dan bangunan guha. Bagian pesanggerahan dilengkapi dengan serambi, ruang tidur, kamar mandi, kamar rias, ruang ibadah, dan dikelilingi oleh taman lengkap dengan kolamnya. Bangunan gua-gua yang berbentuk gunung-gunungan dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Pintu gerbang luarnya berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk padu raksa. Induk seluruh kompleks Sunyaragi bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang berfungsi sebagai tempat bersemedi untuk kekebalan tubuh. Walaupun berubah-ubah fungsinya menurut kehendak Sultan Cirebon yang berkuasa pada zamannya, secara garis besar Taman Sari Sunyaragi adalah taman tempat peristirahatan sultan sekeluarga, juga para pembesar keraton dan prajurit bertapa untuk meningkatkan ilmu kanuragan, serta tempat pembuatan dan penyimpanan peralatan perang. Bagian-bagian tempat di Sunyaragi ini terdiri dari kesatu bangsal jinem sebagai tempat sultan memberi wejangan sekaligus melihat prajurit berlatih dan tempat menerima tamu. Kedua, gua pengawal sebagai tempat berkumpulnya para pengawal sultan. Ketiga, kompleks Mande Kemasan yang sebagian sekarang telah hancur adalah bengkel kerja, tempat pembuatan senjata, sekaligus tempat penyimpanannya. Keempat, Mande Beling adalah tempat peristirahatan sultan dan keluarganya. Kelima, Gua Simanyang sebagai tempat pos penjagaan. Keenam, Gua Langse sebagai tempat beristirahat para prajurit keraton. Ketujuh, Gua Peteng atau Gua Gelap sebagai tempat bersemedi kekebalan tubuh. Kedelapan, Gua Arga Jumut sebagai kantor para pejabat penting keraton. Kesembilan, Gua Padang Ati sebagai tempat khusus bersemedinya sultan. Kesepuluh, Gua Kelanggengan sebagai tempat bersemedi agar langgeng jabatannya. Kesebelas, Gua Lawa sebagai tempat semedi para prajurit keraton. Dan yang ke-12, Gua Pawon sebagai dapur dan penyimpanan makanan. Sebagai peninggalan keraton Kesultanan Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam Timur Tengah. Misalnya, relung-relung pada dinding beberapa bangunan, tanda-tanda kiblat pada tiap-tiap musola, dan adanya beberapa pawudlon atau tempat wudhu, serta bentuk bangunan bangsal jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat
dari sisi belakang bangsal Jinem. Secara visual, bangunan-bangunan di komplek Gua Taman Sari Sunyaragi ini lebih banyak memunculkan kesan sakral dengan adanya tempat bertapa seperti pada Gua Padang Api dan Gua Kelangenan. Lalu tempat salat dan pawudon atau tempat untuk mengambil air wudhu. Adanya lorong yang konon menuju ke arah Arab dan Cina yang terletak di dalam komplek Gua Arga Jumut, dan lorong yang menuju ke makam Gunung Jati pada kompleks Gua Peteng. Di depan pintu masuk Gua Peteng terdapat patung perawan Sunti. Menurut legenda masyarakat setempat, jika seorang gadis memegang patung tersebut, maka ia akan susah untuk mendapatkan jodoh. Selain itu, ada pula patung Haji Balela yang menyerupai patung Dewa Wisnu. Taman Sunyaragi ini pernah dijadikan benteng pertahanan atau markas pasukan Sultan Sepuh kelima Sapiuddin Matangaji dan Pangeran Suryanegara. Oleh karena itu, pada tahun 1787 sempat dirusak oleh pasukan Kompeni Belanda karena dikhawatirkan dijadikan lagi markas perjuangan rakyat Cirebon. Akhirnya pada tahun 1852, taman ini diperbaiki oleh Sultan Adiwijaya dengan mendatangkan seorang arsitek dari Cina bernama Tan Sam Chai. Namun, arsitek Cina itu ditangkap, kemudian dibunuh karena dianggap telah membocorkan rahasia Gua Sunyaragi kepada Kompeni Belanda. Oleh karena itu, di kompleks Taman Sunyaragi juga terdapat patok bertuliskan kuburan Cina. Pada saat Sultan Sepuh Jayawikarta wafat pada tahun 1880, kemudian dilanjutkan oleh putra mahkotanya yang bernama Sultan Sepuh Atmaja Raja Ningrat dan berkuasa antara tahun 1880 sampai tahun 1885. Pada masa inilah kesenian di Kesultanan Kasepuhan pertumbuhannya sangat baik. Bahkan pada tahun 1884, Ratu Adima, istri Sultan Sepuh Atmaja Raja Ningrat, mendirikan gedung pesanggerahan dihiasi sandaran air pada kolam di depan Gua Taman Sari Sunyaragi. Kepala pembangunannya ditugaskan kepada Ki Kadma, orang dari kampung Sumber. Fungsi gedung pesanggerahan Sunyaragi ini adalah sebagai tempat peristirahatan keluarga keraton dan pelatihan serta pementasan seni budaya Cirebon. Kemudian, pemugaran Taman Sari Gua Sunyaragi juga pernah dilakukan lagi oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun
1937 sampai 1938 sebagai salah satu taktik politik balas jasa. Pimpinan pelaksanaannya diserahkan kepada seorang pegawai Dinas Kebudayaan Semarang yang bernama Krisman. Petugas pemerintah Hindia Belanda itu hanya memperkuat konstruksi aslinya dengan menambah tiang-tiang atau pilar bata penguat, terutama pada bagian atap lengkung. Namun, beberapa bagian hasil kerja Krisman itu berakibat menghilangkan bentuk aslinya apabila dianggap membahayakan bangunan secara keseluruhan. Sehingga bentuk terakhir gua pengawal dan sayap kanan kiri antara Gedung Jinem dan Mandebeling, gaya arsitektur Belanda atau Eropa, turut mempengaruhi juga gaya arsitektur Gua Sunyaragi yang telah ada. Tanda tersebut dapat terlihat pada bentuk jendela yang terdapat pada bangunan Kaputren, bentuk tangga berputar pada Gua Argajumut, dan bentuk gedung Pesanggrahan. Lalu pemugaran terakhir dilakukan juga oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah Purbakala, Dirjen Kebudayaan, yang memugar Taman Sari secara keseluruhan dari tahun 1976 hingga tahun 1984. Sejak itu, tak ada lagi aktivitas pemeliharaan yang serius pada kompleks ini. Pada tahun 1997, pengelolaan Gua Sunyaragi diserahkan oleh pemerintah kepada pihak Keraton Kasepuhan. Hal tersebut sangat berdampak pada kondisi fisik Gua Sunyaragi. Kurangnya biaya pemeliharaan menyebabkan lokasi wisata Gua Sunyaragi ini lama-kelamaan makin terbengkalai. Di komplek Gua Sunyaragi terdapat juga panggung seni budaya yang digunakan untuk pementasan kesenian Cirebon. Namun, keadaan panggung seni budaya tersebut kini kurang terurus, penuh dengan tanaman liar, bahkan kolam di komplek Taman Sari pun airnya sudah mengering. Liputan6.com Jakarta mencatat bahwa setelah Perang Cirebon, masa Sultan Sepuh kelima, Pangeran Saifuddin Matangaji, dan Pangeran Raja Panengah Abdul Kayat Suryanegara yang telah bermarkas di perkampungan Matangaji dan Gua Sunyaragi, ternyata perlawanan rakyat Cirebon terhadap Kompeni Belanda itu dilanjutkan lagi oleh pasukannya Ki Bagus Rangin bersama para pimpinan santri dan masyarakat yang terdiri dari Ki Buyut Bangin, Ki Buyut Salimar, Ki Bagus Serit, Ki Bagus Leja, dan Kiai Hulur. Adapun motif yang memicu perang rakyat Cirebon itu adalah setelah Pangeran Raja Panengah Abdul Kayat Suryanegara
diasingkan oleh Kompeni Belanda ke Maluku di Benteng Victoria Ambon sejak tahun 1798, ternyata Pangeran Raja Kanoman, putra Sultan Anom keempat, Alimuddin Khairuddin pun dibuang juga ke Ambon pada tahun 1803. Karena sejak tahun 1802, Pangeran Raja Kanoman Muhammad Khairuddin itu selalu menentang segala kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Jadi, kelanjutan pemberontakan rakyat Cirebon terhadap Kompeni Belanda itu dipicu oleh persoalan klaim hak waris Sultan Kanoman keempat yang seharusnya jatuh kepada Pangeran Raja Kanoman, malah diasingkan oleh Kompeni Belanda ke Ambon, serta yang dinobatkan untuk menjadi Sultan Anom kelima adalah adiknya Pangeran Raja Kanoman yang bernama Pangeran Abu Soleh Muhammad Imamuddin. Sementara itu, pemerintah Kompeni Belanda semakin dominan menentukan jalannya pemerintahan Kesultanan di Cirebon. Sehingga situasi dan kondisi rakyat Cirebon semakin menderita, dilanda kelaparan dan penyakit, sampai banyak yang tertimpa kematian. Sebab upah tenaga kerja dan hasil pertanian penduduk dibeli dengan harga sangat rendah oleh ketentuan residen Belanda, sedangkan tarif pajak dibebankan sangat tinggi.